Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di Aceh ada orang beri sinyal TIJ tiap hari ngonten. Temanya merungkat Khabib Debolowi. Tiap hari di roasting para Khabib Debolowi, terutama Ricik dan Bahar. Cukup lumayan juga memberikan kontribusi rungkatnya para Khabib Debolowi yang sebelumnya kelihatan sedikit agak sakral, sekarang menjadi bahan olok-olokan masyarakat yang sedikit terwakili oleh adanya TIJ. Kalau ini giok Aceh memiliki historis tersendiri, kita baru berani pakai saat-saat sekarang, karena kalau dulu nggak berani pakai takut kena dawir para Khabib Debolowi. Variannya banyak, ini ada yang lebih tua ya, ini semua dari Aceh, ini giok Aceh termasuk permata Nusantara, ini yang solar ya, ini yang pucuk pisang, ini bahkan cat eye. Dulu ya kita simpen, nggak pernah kita pakai, karena kalau ketemu para Khabib barang bagus mesti diminta, nggak kita kasih. Waktu itu kita masih taunya mereka keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kasih, terkadang bukan sekedar pemanis buat jari, tapi memiliki historis yang setiap orang kan berbeda-beda. Tentunya tidak ada kerelaan kalau harus diambil oleh para Khabib Debolowi. Semuanya sudah berakhir, kebelaguan para Khabib Debolowi sudah tidak berani dawir lagi, sehingga kayak kita orang sedikit agak tenang, tidak takut lagi ketamuan Khabib Debolowi, atau lagi pas ada acara-acara publik, misalkan pengajian, ketemu Khabib Debolowi, rasanya agak gimana gitu, harus dipalak dengan alasan syafaat lah, dengan alasan dzurriyyah Rasul lah. Dan keadaan itu semuanya sudah berakhir, terutama pasca adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang membongkar kepalsuan nasab dan sejarah para Khabib Debolowi. Tentunya kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman terkoneksitas juga dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti filologi. Tidak ada artefak ataupun arsip kuno atau manuskrip yang mensejarah tentang leluhur para Khabib Debolowi, terutama Faqih Muqaddam ke atas sampai Ubaid yang dicantolkan menjadi putra Ahmad bin Isa. Bahkan sejarah perpindahan dari Irak ke Yaman pun sebenarnya tidak ada. Pada abad 10 baru dibangun makam palsu Sayyid Ahmad bin Isa di Yaman untuk menutupi dan melegitimasi keberadaan mereka seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haplogrup DNA para Khabib Debolowi bahkan bukan sebagai orang Arab. Jadi sangat mustahil para Khabib Debolowi ini keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini semuanya menjadi terang benderang menelaah siapa sebenarnya para Khabib Debolowi, terutama keberadaannya di Indonesia. Ternyata sampai sekarang masih WNA, belum pernah mayoritas mengajukan kewarganegaraan
sebagai WNI minta pengesahan terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya pemerintah bisa melakukan tindakan tegas seperti deportasi misalkan, dan mencabut seluruh hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dikuasai oleh para Khabib Debolawi. Silahkan para Khabib Debolawi pulang ke tanah leluhurnya yang mereka bangga-banggakan. Kalau masih tetap belagu dan tidak mau bertaubat, meminta maaf kepada bangsa Indonesia akan kelakuan bejat kalian selama ini, dan meminta maaf kepada khususnya umat Islam atas klaim kalian sebagai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu. Kalian selama ini mendapatkan penghormatan yang lebih dari mayoritas khususnya warga NU, karena anggapan orang NU kalian sebagai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata klaim-klaim serta ajaran kalian adalah kesesatan yang nyata. Tentunya bagi kita memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan keadaan ini. Ini merupakan nahi mungkar, bukan persoalan ghibah atau benci terhadap klan Khabib Debolawi, tapi harus kita bongkar agar mereka mau bertaubat dan masyarakat tidak tertipu menjadi mukibin-mukibin pekok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Udhkurul fasida bima fihi likai tahdharun nasa," atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.